Subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan ta'lim kita pada hari ini, sedang berbicara tentang potret atau gambaran penuntut ilmu yang sejati. Memulakan ta'lim ini, bagi bibi yang baru join, kita sedang fokus kepada seorang nabi di kalangan Bani Israel, yaitu Nabi Musa alaihi salam, merupakan nabi teratas dan terutama untuk Bani Israel, dan pada urutan kenabian secara umum Nabi Musa menduduki urutan yang ketiga selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita sedang fokus kepada suratul Kahfi, di mana Nabi Musa alaihi salam bersama asistennya Yusha bin Nun, yang digelari dalam surah Al-Kahfi dengan istilah Fata, seorang pemuda, mana seorang pemuda itu mengikuti Nabi Musa alaihi salam tidak untuk jalan-jalan cari makan, tapi jalan-jalan cari ilmu. Siapa yang mereka cari? Mereka sedang mencari seseorang yang telah diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mengiktiraf Nabi Khidir alaihi salam dengan gelaran abdun. Sehingga itu istilah abdun atau hamba adalah satu istilah tertinggi di langit. Istilah tertinggi di langit adalah abdan, yang Allah berikan kepada Allah berikan kepada manusia sebagai satu gelaran istimewa, yaitu hamba. Kehambaanlah yang menaikkan darjat seseorang itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Musa alaihi salam pergi dengan nekat dan tekad yang luar biasa untuk mencari hamba itu. Maka kita telah berada pada ayat yang ke-63. 63. Sebelum masuk kepada 63, Ustazah nak memperingatkan diri dan semua pada hari ini tentang perkataan yang menjadi nasihat di muka bumi yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad dalam jajaran 4 madhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Apa kata yang menjadi nasihat dunia yang kita harus ambil daripada beliau? Beliau berkata, "An-nasu muhtajuna ilal ilmi." An-nasu, manusia itu, muhtajun ilal ilmi, memerlukan ilmu, aksar min hajatihim ila ta'am wasyarab. Memerlukan ilmu lebih banyak daripada hajat mereka kepada ta'am wasyarab, makanan dan minuman. Jadi manusia itu memerlukan ilmu lebih banyak daripada hajat mereka. Sehingga mereka berhajat kepada ilmu itu aksar, lebih banyak, min hajatihim ila ta'am wasyarab, daripada kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Lianna ta'am wasyarab yuhtaju ilahi fil yaumi marratan au marrataini. Karena makan dan minum hanya diperlukan 1 kali saja atau 2 kali saja dalam sehari. Wal ilmi, sedangkan ilmu itu, yuhtaju ilaihi bi'adadil anfas. Yuhtaju ilaihi bi'adadil anfas. Sementara ilmu itu diperlukan sebanyak
bilangan nafas yang keluar masuk. Itulah potret sejati seorang penuntut ilmu. Dia sangat paham dan sangat-sangat mengetahui dengan pengetahuan yang sungguh bijaksana bahwa sebanyak bilangan nafas itulah keperluan manusia akan ilmu pengetahuan. Baik, maka tidak heranlah Nabi Musa alaihi salam begitu nekat sekali untuk menjumpai abdan min ibadina, seorang hamba di antara hamba-hamba kami. Tambah-tambah lagi Allah beritahu bahwa hamba itu dia diberikan oleh Allah milladunna ilman. Atainahu rahmatan. Kami berikan kepada dia rahmat, kan? Nabi Khidir itu diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi itu, abdan min ibadina. Ibu boleh rujuk ayat 60 berapa itu? 65. Abdan min ibadina. Seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang kami kurniakan dua perkara. Atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilman. Nah, itu lagi yang buat Nabi Musa alaihissalam begitu teruja sekali. Siapa? Abdan tu. Jadi dua perkara yang Allah berikan kepada Nabi, kepada Khidir alaihissalam, rahmatan min indina, dan yang kedua, 'allamnahu min ladunna ilman. Sehingga Nabi Musa alaihissalam pergi berjalan begitu jauh, tidak ada rasa menyerah, ya, walaupun sudah terlewat tempatnya, sudah terlewat tempat yang mau dituju. Hmm. Betul lah kita sudah sampai 63 ya. Atau 60 berapa? Ibu, tolong bagi tahu Ustazah. Oh, 61, 62. Betul kan? Hmm. Betul, Ustazah, betul. Oke. Jadi sekedar ringkasan semula yang Ustazah nak bagi tahu bahwa walaupun Nabi Musa alaihi salam adalah seorang nabi yang telah diiktiraf bukan setakat pada nabi tapi rasul, ya, maka Nabi Musa itu ditunjukkan oleh Allah tidak berpuas hati pada ilmu yang ada, sehingga beliau berjalan dengan penuh kerendahan diri untuk pergi menuntut. Dan ibu-ibu, kata ulama, janganlah terlintas di dalam pikiran kita anggapan bahwa belajarnya Nabi Musa kepada Khidir ini menunjukkan bahwa oh, Nabi Khidir lebih utama. Tidak begitu. Karena terkadang orang yang utama salah memahami dalam urusan yang diketahui oleh orang yang lebih rendah darjatnya. Sebenarnya keutamaan itu bagi orang yang dilebihkan oleh Allah. Katakan contoh, Nabi Khidir seorang wali. Karena tidak ada informasi yang Nabi Khidir itu adalah seorang nabi pun. Tidak disebutkan Nabi Khidir itu nabi. Allah hanya menyebutkan abdan, tidak seperti rasul-rasul atau nabi-nabi yang lain yang kalau kita lihat dalam ayat-ayat itu disebutkan terus. Ya, tapi Nabi Khidir tidak disebutkan, namanya pun tidak disebutkan. Hanya diberikan satu istilah abdan. Jadi kalaulah Khidir adalah seorang wali, maka Nabi Musa masih lebih utama dari Khidir karena
darjat kenabian. Nabi lebih utama daripada seorang wali. Kalau di antara kita berkata bahwa, oh, Khidir adalah Nabi Ustazah. Maknanya Nabi dengan Musa dengan Khidir sama-sama Nabi, maka dikatakan Musa tetap lebih utama daripada Khidir. Kenapa? Sebab kalau Nabi Khidir itu Nabi, maka Musa adalah Rasul. Nabi Musa lebih utama karena Nabi Musa ada risalah, yaitu menjadi seorang Rasul, ditambah lagi ada kaum, ada umatnya dan ada kitab. Di sini sebenarnya message-nya ialah Allah nak menggambarkan tentang tawadu. Tawadu. Ya, daripada sekian bahasan dan kajian para mufassirin, yang mereka tonjolkan di sini adalah tawaduknya seorang nabi, dan seorang nabi itu tidak dihinggapi oleh takabur. Nah, ibu-ibu, di sini Allah sedang menonjolkan tentang eh, kemuliaan akhlak nubuwah. Ya, daripada minggu-minggu kita sudah memperhatikan tentang kata-kata yang disajikan oleh Al-Quran, kalimat Allah yang mananya Nabi Musa bukan saja sedang berinteraksi menuju kepada sang guru yang akan dijadikan sebagai guru spiritual, tapi dalam akhlak-akhlak sebelum menjadi seorang murid pada guru itu, Nabi Musa sedang menunjukkan akhlak yang baik kepada asistennya, yaitu Yusha bin Nun yang menjadi uh, peneman di dalam perjalanan itu, ya, peneman di dalam perjalanan itu. Ya, ini Nabi Musa tidak memarahi asistennya karena lupa, dan ketika Nabi Musa nak merasa lapar, beliau berkata, Atina ghada'ana, kita punya makan siang, ya. Jadi menunjukkan bahwa kesopanan seorang nabi itu yang ditonjolkan oleh Allah ketika berkata, bawa sini makanan kita, maksudnya kita punya lunch. Nah, jadi kelembutan dalam bermuamalah, kebagusan dalam hal berteman ditunjukkan oleh Allah dalam surah ini. Hmm. Bahkan Nabi Musa tidak menakutkan kepada asistennya dengan berkata bahwa bila mereka dah terlewat itu, ya, bila mereka dah terlewat itu, bila diberitahu bahwa situ ikan tu melompat, maka Nabi Musa tidak menakutkan. Ha, itulah kau. Kenapa kau tak cakap? Apalah kamu ni? Tak adalah macam tu kan. Tapi Nabi Musa memberikan satu kabar bahagia di mana beliau berkata, eh, ma zalika ma kunna nabghi. Itulah tempat yang kita nak cari. Macam tu kan. Zalika ma kunna nabghi. Itulah tempat yang kita cari. Para ulama mufassirin berkata ini kabar gembira yang diberikan oleh seorang pemimpin kepada pengikutnya. Dia tidak menyalahkan, tapi dia memberi satu kabar gembira. Dan dia pun merasa gembira. Hmm, Artinya, di sini satu persoalan kalau kita lihatlah hai kecilnya. Tapi tak, tidak ada satu ayat Al-Quran yang kecil. Bahkan satu huruf pun memberikan satu makna yang detail. Dalika ma kunna nabghi. Itulah tadi tempat yang kita cari tu. Jom patah balik. Ha, jadi, bila murid mendengar, tidak lahir rasa bersalah atau rasa ketakutan atau rasa nanti guru marah. Ya, tidak. Tapi uh, memberikan satu semangat untuk fartadda ala atharihima qasasa. Jom kita patah balik.
Satu ajakan, bukan ejekan. Ini susah nih nak dipraktikkan sebenarnya. Pasal apa? Ketika di situlah mereka mengalami satu apa yang disebut nasabah. Dah penat dah berjalan. Ha? Berjalan dari rumah menuju tempat tu taklah penat sangat. Tapi bila dah terlewat nak patah balik tu, alah. Kan? Di situ ujiannya. Jadi, ah, begitulah para ulama mengkaji satu persatu daripada ayat-ayat yang ditampilkan oleh suratul Kahfi ini. Baik, kita akan mulakan dengan ayat berikutnya, yaitu uh, ayat yang menggambarkan tentang dua jenis ilmu. Dua jenis ilmu. Hmm, karena Allah sudah mengiktiraf Nabi Khidir itu adalah seorang hamba yang dipilih, dan Nabi Musa pula telah menawarkan dirinya sebentar lagi. Ibu-ibu, sebentar ya. Ada satu ayat yang Ustazah nak beritahu bahawa Allah tidak menyebut kerasulan ataupun kenabian Nabi Khidir sebagaimana Allah sebutkan pada nabi-nabi yang lain. Itu ibu-ibu boleh lihat pada ayat ni. Salah satu dalil ya yang mengatakan bahawa hmm, ayat penutup ibu-ibu. Ayat penutup. Penutup di kisah ini. Yakni ayat 82. Setelah semua berlaku, mereka pergi ke tiga destinasi kan. Lepas tu Musa protes, protes, protes. Akhirnya Khidir alaihi salam menerangkan satu persatu takwil akan perbuatan melubangi perahu, membunuh anak, mendirikan tembok, dan ayat itu semua ditutup dengan ini. Wa ma fa'altuhu an amri. Penutup ayat 82. Wa ma fa'altuhu an amri. Bukanlah aku melakukan itu menurut kemauanku sendiri. Yaitu wa ma fa'altuhu an amri. Itu menunjukkan bahwa itu semua aku tak, bukan keinginanku tuh. Itu semua adalah ilham yang Allah berikan padaku daripada ilmu yang Allah berikan pada saya. Wa ma fa'altuhu an amri. Itu penutup kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa dan Khidir alaihi salam. Boleh ibu-ibu garis bawah itu. Wa ma fa'altuhu an amri. Okey, baik.
Ibu-ibu kita naik semula pada ayat 65 yaitu fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina ya wa 'allamnahu min ladunna ilman. Para ulama mengatakan bahwa faedah yang bisa diambil dari surah ini bahwa ilmu yang diajarkan oleh Allah kepada hamba-hambanya itu ada dua macam. Ilmu yang pertama disebut ilmu yang diusahakan. Pergi sekolah, pergi belajar, nah, itu dia namanya ilmu yang diusahakan atau dalam bahasa Arab disebut ilmu muktasab. Muktasab, ilmu kasbiyah, kasab, diusahakan. Dia pergi berjalan, dia pergi masuk sekolah, dia belajar, dia baca buku. Ini adalah ilmu-ilmu yang diusahakan. Dan yang kedua adalah ilmu laduni. Nah, ini ilmu yang diberikan oleh Allah. Direct, tanpa perantara. Kata Imam Ar-Razi, tanpa perantara. Ya, biasanya orang-orang sufi ini sebut ilmu laduni, ilmu mukasyafah, ilmu dibukakannya hijab. Oke, itulah daripada ayat 65 yang kita nak ambil. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memilih seorang guru untuk diberikan kepada Musa sebagai nabinya, Allah puji. Allah memuji guru tersebut dengan firman-Nya tadi. Kami berikan nih orang nih, orang yang kau sedang teruja nak cari nih, kami berikan dia dua. Dalam kalimat Allah tadi itu, Allah mendahulukan kata rahmat. Atainahu rahmat. Allah meng, mengutama, mendahulukan, mendahulukan perkataan rahmat daripada perkataan ilmu. Okay, baik. Ibu-ibu, Allah mendahulukan kata rahmat daripada ilmu. Itu dalam surah 65, 65 ayat 65. Ini menunjukkan bahwa apa ibu-ibu? Sifat istimewa seorang guru itu dia memiliki rahmat. Rahmat dalam hal ini ialah kasih sayang. Hmm. Jadi seorang guru itu dia tidak dilihat pada ilmunya tapi pada rahmatnya dulu. Berkasih sayang. Dari dari kasih sayang itulah terbit rasa sabar, walaupun muridnya tak buat homework, walaupun muridnya degil, walaupun muridnya tidak menyenangkan. Ah, itu rahasia di sebalik rahmat. Kata rahmat yang Allah dahulukan. Jadi seorang guru itu bukan dilihat pada ilmunya dulu ya, kepada rahmat yang Allah berikan kepadanya berdasarkan pujian yang Allah berikan kepada itu hamba yang sedang dicari oleh Nabi Musa. Bagaimana kalau seorang guru tak ada rahmat ibu agak-agak iya? Ada orang nak belajar tak? Tak ada. Sifat sabar, kasih sayang, perhatian, boleh bertolak ansur. Ah, jadi setiap Allah eh, ketika Allah memperkenalkan guru tu, Allah sebutkan dulu rahmat. Jadi ini satu ibrah kepada kita bila kita nak menjadi seorang guru atau kita telah disebut-sebut oleh orang sebagai guru,
Sifat itu dulu yang ditonjolkan. Sebab insya Allah ya, kalau guru itu berada pada jalan Allah, tidak ada diajar benda yang tak baik. Semua guru yang berada di jalan Allah tuh, semua yang diajar baik, baik belaka. Tapi adakah semua yang diajar itu didengar oleh murid? Adakah semua yang diajar itu diikuti? Adakah semua yang diikut itu bisa diterima? Adakah hari ini diajar besok terus paham dan laksanakan? Jawabannya tidak, 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 atau belum, belum, belum. Nah, disitulah pentingnya bila Allah menampilkan guru yang dicari itu adalah guru yang atainahu rahmatan min indina. Rahmat di situ adalah berkasih sayang. Walaupun anak orang kita sabar juga lah nak didik dia. Ya kan? Ada rasa kesian. Bukan anak kita tapi itu sudah pernah jadi anak murid kita. Ada satu talian kasih dalam jiwa tuh. Dalam hati. Jadi guru yang penyayang tentu lebih mudah untuk diterima. Guru yang penyayang tentu lebih diambil manfaatnya. Apa cikgu tu baik. Betul tak? Suka cikgu garang. Ya kan? Cikgu akan mudah didekati jika dia ada rahmat. Okey. Sehingga itu bila Allah memperkenalkan hajat Musa pada ayat 66, ya, qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda? Boleh tak cikgu aku nak ikut supaya kamu ajar padaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Nah, ini adalah satu adab yang Allah nak ajarkan pada kita dari seorang murid kepada seorang guru. Karena ya, para ulama berkata pertanyaan dari seseorang dengan lembut dan pembicara yang mana dia sedang menundukkan dirinya dalam adab yang baik, maksudnya dalam bahasa kita tak keberatan. Apakah kamu tidak keberatan? Kan, tidak keberatan. Ya, pertanyaan yang lembut dan beradab. Tidak ada keharusan dan paksaan di dalamnya. Betul. Jadi bertanyalah kepada guru dengan pertanyaan yang mendinginkan hati. Ya kan? Boleh tak? Macam tu. Jadi ini adab-adab belajar ini. Dia datang dengan sifat tawaduknya, sifat sungguh-sungguhnya. Hmm? Beginilah sepatutnya dilakukan ketika seorang murid bertanya kepada guru. Satu lagi yang Allah nak beritahu di sini, seorang murid dia harus mengikuti orang yang ada ilmu. Sekalipun berbeda-beda tingkatannya. Dia harus ikuti orang yang ada ilmu. Saya teringat satu ayat nih dalam surah Al-Isra nih. Saya ingat ini ayat 36. Coba pergi sebentar ke sana Fariza. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Itu dia. Ada kaitan dengan ayat 36 surah Al-Isra. Kalau kita nak mengikuti, kita nak mengambil apa ya? Kita nak
jadi follower, macam itulah. Kalau kita nak jadi follower, pastikan yang kita follow itu orang-orang yang ada ilmunya. Sebab kalau bukan ilmunya, apalagi yang kita nak ikut dari dia dan membawa keselamatan di akhirat. Wala takfu ada? Ada? Wala takfu ma laisa laka ilm. Itu kan satu warning tu. Oh, ada Kak Mahiran. Apa kabar Kak Kanda? Sudah sehat? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustazah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. 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 Okey, nampak tak 36 surah Al-Isra? Ada Ustazah. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Apa maksudnya? Ayo dong, baca maksudnya. Dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Nah, jadi kalau nak ikut sesuatu, jangan kau tak tahu kau main ikut je. Jadi pastikan mesti kamu tahu dulu. Musa telah tahu orang ini diiktiraf oleh Allah. Jadi sudah ada pengetahuan sebelumnya. Ya, sedikitnya sudah ada satu informasi. Ya, sudah ada informasi. Informasi itu sesuatu pengetahuan yang begitu sederhananya. Sebab apa? Kita akan mengalami satu risiko di akhirat. Karena bila kita telah ikut seseorang itu, inna sam'a wal basar wal fuad ulaika kana anhu mas'ula. Karena setelah kita bergaul dengan orang tersebut, kita mendengar kata-katanya, kita melihat perbuatannya, kita merasa apa yang dia buat ni salah ke benar. Dan kita besok nanti akan mas'ula. Ma makna mas'ula? Akan dipersoalkan. Kita pertanggungjawaban. Nah, dari ayat 36 surah Al-Isra ni menyuruh kita untuk selektif dalam menentukan pilihan. Selektif dulu. Jangan main hantam aja. Dan standard utama yang Allah suruh itu cari tahu dulu. Nah, itu yang Ustazah cakap tadi. Bahwa Nabi Musa bila belajar kepada Khidir, sehingga Khidir menjadi guru spiritual, kata uh, para hukama, para ahli-ahli hikmah melihat bahwa Musa sedang mencari ilmu yang lain, tapi darjat Musa tidak turun. Sebab Nabi Musa masih berada pada jajaran yang menerima risalah. Nabi Khidir menerima hikmah. Tapi hari ini orang telah menjadikan bahwa apa? Tanpa ilmu ilmu kasbiyah, manusia terus nak pergi ambil ilmu laduni. Macam mana tu hari ini? Tanpa ilmu muktasab, ilmu yang dia usahakan, tak ada basic foundation, dia terus nak pergi belajar dengan orang-orang yang tak. Macam mana dia kenal orang tersebut, terus nak pergi belajar ilmu laduni. Ya Allah, betapa banyak orang tersesat selepas itu. Sedangkan ilmu laduni ini ilmu yang Allah iktiraf diberikan pada hamba yang tanpa perantara. Tapi orang yang belajar itu tak ada basicnya. Dan manusia pula ke ilmu-ilmu yang macam tu. Ya. Jadi ilmu yang ada pada Nabi Musa adalah ilmu yang zahir, yang Allah berikan melalui wahyu. Nah, kalau kita nak pergi belajar, nak jadi Musa, kita tak ada ilmu zahir. Macam mana kita nak pergi belajar ilmu batin? Nah, itu yang banyaknya ajaran sesat, banyaknya orang-orang yang tersesat. Sudah berada di jalan ilmu tapi masih sesat. Itu sesuatu yang menghairankan. Itu sesuatu yang tak boleh terjadi sebenarnya. Sebab ilmu itu menuntun ke jalan yang benar. Kok dengan ilmu manusia tersesat tuh gimana tuh? Ah. Nah, dari hal ini para ulama mengatakan bahwa ketika Nabi Musa meminta izin, menunjukkan bahwa seseorang itu
tidak boleh meninggalkan talabul ilm walaupun dia sudah mencapai darjat seorang nabi. Tidak boleh meninggalkan talabul ilm. Talabul ilm artinya menuntut ilmu walaupun dia sudah berada pada satu level ilmu yang tertinggi yang dia perolehi melalui wahyu. Tetap dia harus bersikap tawadhu kepada orang yang lebih berilmu dari dia. Nah, ini susah nih nak dipraktikkan. Kalau ada orang sombong, kalau ada orang sombong karena kaya, ada orang sombong karena cantik, ada orang sombong karena berbakat, ada orang sombong karena punya kedudukan. Itu adalah sombong-sombong yang biasa-biasa saja. Tapi kalau ada orang sombong karena dia berilmu, itu luar biasa. Dia sombong sebab dia kaya, itu biasa. Dia sombong karena dia cantik, itu biasa. Tapi kalau dia sombong sebab dia ada ilmu, wih, itu tak patut. Itu tidak patut sama sekali. Itu aib yang besar sekali. Sebab seorang berilmu lah diharapkan. Seorang berilmu itulah yang diharapkan untuk menjadikan dia tawadhu. Tapi ternyata ilmu itu membuat dia sombong. Nah, itu yang aibnya sangat besar. Contoh orang kaya sombong. Ya sebab dia tak ada ilmu. Orang cantik sombong. Iyalah sebab dia tak ada ilmu. Orang ada kedudukan dia sombong. Iya sebab dia tak ada ilmu. Tapi kalau orang berilmu dia sombong. Takkan kita nak cakap sebab dia tak ada ilmu. Tak kena. Betul tak Kak Mahiran? Ya kan? Ha. Betul Ustazah. Jadi tu macam kita kena tabayun kan Ustazah? Kena check Iyalah. dulu. Oh dia tu sombong. Pasal apa? Dia punya rumah ada 10. Pasal dia tak ada ilmu. Tapi kalau ustazah itu sombong. Macam mana dia ada sombong? Ah, kita nak cakap sebab dia tak ada ilmu. Tak kena tu. Cikgu tu dia sombong. Macam mana dia cikgu sombong? Sombong dengan apanya? Sombong dengan ilmunya tak boleh. Nah, ketika dikatakan bahwa jangan seseorang itu meninggalkan talabul ilm, menuntut ilmu. Meskipun dia sudah memiliki ilmu yang tinggi. Ya, ayat ini berisi dalil bahwa setiap kali jiwa seseorang tinggi, tidak ada kesombongan yang masih tersisa lagi dalam dirinya. Inilah Musa. Beliau tidak merasa rendah untuk meminta kepada Khidir agar dia mau mengajarnya. Hal attabi'uka an tu'allimun mimma ulimta rusyda. Karena itulah hajat seseorang kepada ilmu itu lebih tinggi daripada makan minum, kata Imam Ahmad. Maknanya selama dia masih bernapas, selama itu dia masih membutuhkan ilmu hingga Allah mengambil nyawa dia. Berikutnya, tidak merasa cukup dengan ilmu yang dimiliki. Betul Nabi Musa telah menerima ilmu wahyu tapi tidak merasa cukup. Kendati pun Musa telah memiliki kedudukan mulia di sisi Allah, menjadi salah satu rasul ulul azmi, ya ulul azmi, hal itu tidak membuat dia cukup dengan ilmu yang dimiliki. Masih ada rasa greedy. Jadi seorang penuntut ilmu sejati dia mesti ada greedy, rakus kepada ilmu. Bahkan kalau dia telah bahkan kalau Allah telah mengiktiraf salah seorang daripada hambanya memiliki ilmu yang langsung diberikan kepadanya, beliau langsung bergegas menemui guru itu dengan tekad la abrahu. Saya tidak akan menyerah. Saya terus akan cari. Di awal ayat 60 itu. Jadi
kata Imam Qatadah berkata begini, seandainya ada orang yang merasa cukup dengan ilmu, maka Musa pasti sudah merasa cukup dengan ilmu itu. Tapi kenapa Nabi Musa begitu merendahkan diri? Apa nak cari kepada Khidir tuh? Mengajarkan ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Nah, disinilah kita lihat bahwa para ulama mengambil satu iktibar yang luar biasa. Belajarlah karena Allah. Karena kelak Allah akan mendatangkan orang besar untuk mengambil manfaat dari ilmumu. Sekalipun kamu berada di seberang lautan. Belajar karena Allah. Nanti orang besar akan datang cari engkau walaupun kau ada di kat mana. Dekat kampung yang tidak ada apa? Tidak ada kehidupan sebagaimana kehidupan di bandar. Di sebalik lautan. Nah, itu menunjukkan belajar karena Allah. Kemudian faedah-faedah lain yang kita ambil ialah seorang murid harus menjaga adab kepada guru ketika bertanya. Ya, eh ibu-ibu, perkataan-perkataan yang disebutkan oleh ulama tentang hal at-tabi'uka boleh aku ikut kamu? Maksudnya Musa sedang meminta izin lah. Boleh tak aku ikut atau tidak? Karena dari segi ikrarnya itu, ya, ikrar yang Musa sampaikan ini menggambarkan kebutuhan yang teramat sangat dia perlukan kepada seorang guru. Bahkan eh, apa namanya? Hampir-hampir Musa itu sudah tidak merasa dirinya seorang nabi. Kan? Rasa begitu perlu kepada seorang guru. Sedangkan Musa tidak tahu lagi siapa ini orang. Satu lagi, Nabi Musa sangat menjaga puncak ketawaduan dan adab. Beliau telah menganggap dirinya jahil. Hampir-hampir lupa pada dia adalah seorang nabi karena butuhnya kepada ilmu itu. Ini satu situasi di mana manusia itu disebut hirs, greedy, sangat rakus pada ilmu itu. Begitulah sepatutnya kita bersikap apabila kita nak pergi menuntut ilmu. Bukan, tak payah, saya dah tahu dah, tak apa, saya recording, tak apa, nanti saya tanya kat kawan, tak apa, nanti saya pinjam buku. Walaupun itu bagus, tapi maksudnya himmah. Himmah itu keinginan daripada dirinya telah jatuh pada level sedang, sederhana, bahkan rendah. Sedangkan kisah ini memotivasi untuk melakukan satu perjalanan menuntut ilmu. Allah tampilkan adab-adabnya. Panjang ibu ya, para ulama membahas tentang tawaduk ini, bahkan apa namanya, mereka mengambil satu perkataan yang dipanggil dengan berkah tawaduk. Berkah tawaduk. Tawaduk ini susah. Makanya Sayyidina Umar mengatakan bahwa level seseorang menuntut ilmu itu mula-mula dia akan rasa takabur. Takabur dulu. Saya dah tahu, saya dah pernah dengar. Ya, tawaduk tu nak dihadirkan sebagai poin utama dalam menuntut ilmu itu susah. Sebab setiap orang akan memulakan perjalanannya dengan takabur. Kalau dia tak merasa dia sudah tahu, dia akan merasa tak apa, nanti saya tahu juga. Kita pergi tak tahu, tapi tak apalah, nanti saya tahu jugalah. Saya tak tahu hari ini, besok mungkin saya tahu. Kemudian mungkin dia berkata tak apa, saya boleh baca dari buku juga. Macam tu kan. Tak apa, saya ada ilmu yang lain. Kalau saya tak tahu ilmu ustaz tu, saya tahu ilmu yang lain ini. Itu berangkat daripada rasa takabur. Setiap orang ada sifat itu. Berkah tawaduk ni
Berkah tawaduk ni ibu-ibu dibicarakan panjang lebar oleh para ulama. Sekejap ni. Eh, sebab dengan tawaduk tu, sebentar, Saidina Umar kata apa tadi? Takabur, lepas tu dia pergi kepada tawaduk. Bila dia dah merendahkan dirinya, dia akan menjadi orang yang dari takabur menjadi tawaduk. Kemudian dia akan merasa dirinya tidak ada apa-apa. Peringkat ketiga dia merasa fana, hilang. Ya, rupanya saya tak tahu banyak daripada yang saya tahu. Nah, jadi tawaduk itu ibu-ibu tidak hanya menjadikan ilmu itu mudah diserap, tapi akan menyebabkan ilmu itu bermanfaat. Kita kena lihat dua di sini. Jadi kalau saya orang yang tawaduk dalam menuntut ilmu, saya akan cepat paham. Dan yang kedua, ilmu yang saya ada ini akan memberi manfaat. Jadi yang pertama apa? Cepat paham dan bisa memberi manfaat. Kita tak nak kita cepat paham, lepas tu benda tu tidak memberi manfaat. Jangankan sama orang lain. Sama diri sendiri pun tak bermanfaat ilmu itu. Waliyazubillah. Makanya doa yang selalu saya baca, Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Itu doa Rasulullah. Allah manfa'na. Ya Allah, harap-harap kita memperoleh manfaat. Jadi selepas ilmu itu bisa diserap oleh akal kita, diterima oleh hati kita, harus ilmu itu masuk lagi kepada level kedua, ilmu itu bermanfaat. Jadi tawaduk itu dia bisa memberikan berkah di mana ilmu itu boleh melekat kuat dalam akal kita, tertanam dalam hati kita, hingga ilmu itu bisa dikeluarkan kembali dalam bentuk pemanfaatan berupa amal. Sama ada amal itu melalui penyampaian atau amal itu melalui perlakuan yang kita sudah punya. Banyak ilmu hanya berhenti pada diri kita, ibu-ibu. Aida paham dah, Aida paham dah. Tapi kita tidak berjaya untuk mengeluarkan kembali. Input, outputnya hilang. Ini yang sangat-sangat perlu sekali. Ya. Ada satu kisah di sebalik Imam Malik, ya Ibu, Imam Malik. Ada salah seorang murid meminta untuk mengajarkan hadis. Lalu Imam Malik bilang begini. Lalu Imam Malik menjawab, wahai Amirul Mukminin, ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Ya, jadi ilmu itu sepatutnya didatangi. Kamu kena datang cari, bukan ilmu itu pergi cari kamu. Maka Imam Malik kepada khalifah itu berkata bahwa kamu harus datang. Dan mereka pun datang kepada Imam Malik untuk belajar. Termasuklah Khalifah Ar-Rashid. Dan ketika Imam Malik sedang mengajar, Imam Malik duduk di atas. Siapapun yang berpangkat duduknya di bawah. Adakah Imam Malik dikatakan guru yang tidak beradab? Tidak. Sebab kita tidak melihat orangnya, kita melihat ilmunya. Dan pada satu hari, Ar-Rasyid bersandar di dinding. Maka Imam Malik kembali menegur, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya menghargai orang Muslim yang sudah tua itu termasuk bentuk mengagungkan Allah. Maka dengan serta-merta Amirul Mukminin bangkit lalu duduk di hadapan Imam Malik. Hari ini kalau kita lihat ustaz-ustaz kan, ya kalau orang bukanlah nak memuji majelis taklim perempuan, tapi kalau kita lihat di masjid kan, orang pergi cari tiang, terutama orang lelaki. Allah, mencari tiang, mencari dinding. Itu kalau cikgunya Imam Malik, saya tak tahu apa jadi.
Kemudian setelah beberapa hari, kemudian Amirul Mukminin berkata, wahai, dipanggil Abu Abdillah itu gelaran pada Imam Malik. Kami bersikap tawaduk untuk mendapat ilmu engkau. Lalu kami mengambil manfaatnya. Sementara dia kata ada satu kawan, dia tunduk, ada kawan tu dia tunduk pada kami. Kami tidak bisa mengambil manfaat. Ada satu lagi yang ibu-ibu sebut Sufyan bin Uyainah. Bila dia tunduk kepada khalifah, khalifah tidak bisa mengambil manfaat pada ilmunya. Boleh paham nih? Jadi ada dua ya, ada dua sayap di sini. Sayap menerima dan sayap mengembangkan. Sayap menerima itu maksudnya ilmu itu meresap dalam hati dan akal. Sayap mengembangkan artinya ilmu itu boleh menjadi manfaat. Orang lain bisa ambil manfaat dari kita. Mana ilmu itu tidak berhenti pada kita tapi dia diterbangkan keluar tubuh kita, keluar hati kita, keluar dari akal kita sehingga orang lain mengambil manfaat. Jadi setiap ibu-ibu menuntut ilmu ini satu yang ibu-ibu kena pikir manfaat, bukan hanya paham. Karena kita biasanya kalau udah tua-tua macam ni kan ibu-ibu kita pikir apa? Tak apalah yang penting saya belajar ustazah walaupun sudah tua, ya. Walaupun sudah tua, ya kan? Memang benar kata-kata itu. Tapi pemanfaatannya keluar, ya, itu telah menjadi sesuatu yang minimum. Sebab apa? Mungkin kita sudah tidak ada daya untuk menyampaikan lagi. Namun demikian, kita tidaklah suruh berdiri di depan orang ramai untuk menyampaikan. Setidak-tidaknya kita memberikan satu anjuran seperti Al-Quran berkata, Anzir ashiratakum. Peringatkan ahli keluargamu. Ya, kepada ashiratukum. Pada ashiratukum ini kita perlu pada diri kita, pada suami, pada anak, pada orang-orang yang terdekat dengan kita. Mungkin kawan-kawan kita. So peluang kita tuh masih ada walaupun tinggal sedikit. Jadi ada dua ya, penyerapan dan pemanfaatan. Penyerapan ialah input, pemanfaatan ialah output. Oke. Ketika Nabi Musa berkata, boleh aku ikut? Bolehkah kamu izinkan aku ikut? Ulama berkata, ini mengandung satu faedah tentang Musa sebagai orang berilmu, orang yang mulia, dia mengakui bahwa ada ilmu yang belum dia kuasai. Walaupun dia adalah penerima wahyu. Nabi Musa mengakui bahwa guru yang dia jumpai itu lebih mahir. Di sini menunjukkan bahwa Musa orang yang paham bahwa ilmu itu luas. Musa adalah orang yang open-minded. Dia tahu ilmu itu luas. Sehingga itu dia sangat paham bahwa ilmu orang lain. Mungkin ada orang lain pandai buat handphone, ada orang lain tak pandai repair handphone. Macam itulah contoh. Ada orang lain pandai memasak, tapi ada orang lain tak pandai tentang mencari nutrisi pada makanan. Kan gitu. Pandai dia masak. Ya Allah sedap. Tapi nutrisi makanan tu dia tak tahu. Kandungannya. Dia cuma tahu bagian enaknya, resepnya, sedapnya, rasanya, baunya. Kan? Tapi nutrisi yang dia masak tu, jadi kan menunjukkan itu pun sudah berbeda. Itu contoh. Ada orang dia boleh cari duit. Cari duit banyak-banyak. Tapi dia tidak tahu macam mana nak manage duit tu bila nak keluar.
Jadi walhasil ilmu kita ini ilmu satu cabang saja. Itu kita. Sedangkan Nabi Musa pun pikir begitu. Nah, bagaimana dengan kita pula? Jadi Nabi Musa mengakui dia harus belajar lagi kepada orang yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ilmu yang lain, yang lebih luas. Ketika Nabi Musa berkata, "Mimma ulimta rusda", mimma ulimta. Siapa yang mengajar di situ ya? Supaya kamu mengajarkan padaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajar kepadamu. Masya Allah. Tidak disebutkan siapa mengajar Khidir, tapi digunakan naibul fa'il. Naibul fa'il. Diajarkan kepadamu. Sudah pasti yang mengajar itu Allah lah. Sudah pasti yang mengajarnya ialah Allah. Dan ibu-ibu, boleh tak ibu-ibu bukakan surah uh, garis bawahi perkataan ulimta. Ulimta. Diajarkan kepadamu. Saya nak ambil surah Al-Naml, surah semut, ayat 15, ibu-ibu. Surah semut, ayat 15. Mari kita buka surat semut, surah 27, ayat 15. Ulama mengkaji tentang perkataan ulim tidak disebut fa'il. Tidak disebut pemberi ilmu di situ. Tetapi bila kita perhatikan surah An-Namlu, surah yang ke-27, ayat 15. Allah Subhanahu wa taala menampilkan dua orang nabi di sini, yakni Nabi Dawud dan Sulaiman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa laqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilman. Wa laqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilman. Clear ya? Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud dan Sulaiman ilmu. Jadi pastilah yang memberikan ilmu kepada Khidir adalah Allah lah. Sebagaimana Allah menyebutkan di sini bahwa ilmu adalah kurniaannya. Dan perhatikan ketika Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, bila Allah sebutkan ataina Daud wa Sulaiman ilman wa qala. Tengok, perhatikan perkataan qala. La di belakang tu panjang ya, menunjukkan bukan waqala. Tapi dan mereka berdua berkata. Dua-dua anak beranak ni, bila Allah berikan ilmu kepada mereka, Allah kata mereka sebut apa? Alhamdulillahilladzi faddalana ala kathirin min ibadihil mu'minin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Jadi sepatutnya kalau kita diberikan ilmu oleh Allah tu, kita sebut Alhamdulillahilladzi faddalana ala kathirin min ibadil mu'minin. Bukan jadi sombong, tapi kita sebut segala puji bagi Allah yang telah menjadikan atau memberikan kepada kami berdua ilmu dan telah memberikan fadilah, keutamaan, kurniaan daripada hamba-hamba yang beriman. Jadi sudah dikurniakan iman, dikurniakan ilmu lagi. Ada orang diberikan ilmu, tak ada iman. Ada orang diberikan iman, tak ada ilmu. Tapi Allah Subhanahu wa taala memilih nabi ini, disebutkan ataina Dauda wa Sulaimana ilman. Kemudian mereka meresponi pemberian ilmu itu dengan kalimat
Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min banina min ibadihi al-mu'min. So, Bu Saza, boleh tak kita amalkan doa ini? Silahkan. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi al-mu'min. Boleh. Sebagai ungkapan rasa syukur. Jadi menyandarkan ilmu ini daripada kata saya patah balik pada Al-Kahfi, daripada kata ulimta menunjukkan bahwa ilmu itu kurniaan Allah yang harus disyukuri. Kita kaitkan antara kata ulimta dengan Namlu 15. So bila Allah berikan kita ilmu, katakan hari ini kita tak tahu, lepas itu kita terus tahu, kita belajar, kita dengar, kita catat, ada kawan sampaikan, ada guru sampaikan, ada dengar khutbah, ada dengar ceramah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah alladzi faddalana ala katsirin min ibadi. Okay, baik. Kita pindah teruskan kepada lagi poin berikutnya. Bila Nabi Musa mengiktiraf bahwa Khidir itu diajar oleh Allah, maka taulah Musa, semua ilmu yang diajarkan oleh Allah adalah ilmu yang bermanfaat, yang bisa menjadikan engkau baik. Pasti ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang menunjukkan kepada kebaikan, yang akan menjauhkan engkau daripada keburukan-keburukan. Itulah ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang pasti melahirkan kebaikan. Bukan kesesatan, bukan keburukan. Bahkan ilmu itu akan menjadikan seseorang jauh sekali dari keburukan. Berikutnya, ini ada satu boleh satu pertanyaannya, bolehkah melakukan perjanjian untuk mengajarkan Al-Quran dan ilmu? Bolehkah melakukan? Boleh. Syekh Muhammad At-Tahir Asyur, Ibnu Asyur dalam satu tafsirnya berkata bahwa bila Nabi Musa minta izin, maka di sini kita ambil pelajaran boleh melakukan perjanjian untuk mengajar Al-Quran dan ilmu. Di mana ada pernah seorang wanita, ada satu hadis, ada satu wanita itu, dia menawarkan dirinya kepada Nabi SAW, namun Nabi tidak menerimanya. Kemudian beliau menikahkan dengan lelaki yang mau menikahinya dengan mahar mengajar hafalan Quran yang dimilikinya kepada wanita tersebut. Nah, jadi boleh menjadikan itu sebagai perjanjian. Jadi betapa tingginya ilmu itu. Ya, betapa tingginya ilmu itu sehingga Nabi SAW meminta orang tadi menikahkan dengan lelaki yang mau menikahi perempuan itu dan mengajarkan hafalan Al-Quran yang dimilikinya kepada wanita tersebut. Selanjutnya, di sini kita melihat bahwa bila Nabi Musa kata, aku ingin ikut. Di sini kata ulama menunjukkan bahwa Allah sedang mengajar pada kita bahwa murid itu hak guru atas murid ialah diikuti, diteladani. Diikuti dan diteladani. Sebab apa? Nabi Musa datang kepada Khidir bukan nak menguji, bukan nak cari kesalahan, tapi untuk belajar supaya ilmunya bertambah. Nah, untuk menambah ilmu kita kena ikut guru tadi. So, hak-hak guru adalah diikuti, diteladani.
Adakah Nabi atau adakah Khidir alaihi salam gembira? Senang dengan ilmu dengan datangnya Musa ini? Ya, betul. Nabi Khidir memang senang dengan orang yang mau mengambil ilmu darinya. Jadi kalau kita ada ilmu orang nak datang belajar, kita mesti senang. Kita mesti meraihkan dia. Karena apa? Ilmu yang akan diambil ini akan menjadi al-ilmu yuntafa. Ilmu yang bermanfaat nanti setelah dia meninggal dunia. Kata ulama, betapa bahagianya seseorang yang sudah berhenti nafasnya, tapi belum berhenti amalannya. Manusia yang paling bahagia itu ialah manusia yang sudah berhenti nafasnya, tapi belum berhenti amalannya. Kita dah biasa dengarkan amal jariyah, sedekatun jariyah, ilmu yuntafa' bih, waladun soleh. Nah, jadi ketiga-tiga hadis Nabi tadi itu dirangkumkan dalam satu kalimat, orang yang paling berbahagia di muka bumi ini ialah orang yang sudah berhenti napasnya tapi belum berhenti amalannya. Itu kita boleh ambil dari jalur mana Ustazah? Jalur ilmu lah. Makanya kalau kita ada ilmu, tidak ada orang datang menuntut, kita sedih. Sehingga itu kita boleh bergerak untuk pergi mencari penuntut. Walaupun sifat ilmu itu didatangi, ya bukan mendatangi kata Imam Malik. Okey. Kata Imam Razi, kata Imam Ar-Razi, Fakhrul Razi, daripada kalimat ini menunjukkan Nabi Musa itu mengakui bahwa beliau masih jahil, sedangkan gurunya berilmu. Ya kan? Seorang nabi. Jadi sifat Musa nih luar biasa, sangat luar biasa. Saya dapat melihat betapa tamaknya ilmu itu bagi seorang nabi itu tak payah tamak kan, tapi betapa Allah nak gambarkan Nabi Musa ini betapa tamaknya kepada ilmu. Bagaimana kita bukan sesiapa tapi masih santai saja. Dan ibu-ibu perhatikan ya, ada perkataan min ladun mana hal attabi'uka mana tadi ibu? Mimma ulim tarusda. Mimma ulim tarusda. Imam Ar-Razi mengatakan bahwa Nabi Musa segeridi-geridinya pun Nabi Musa tak minta semua. Musa minta sikit je. Itu termaktub dalam perkataan mimma. Mimma. Kata min dalam ayat ini adalah saya minta sikit je, tak apa. Ini tawaduk lah. Maksudnya aku ni nak belajar, taklah nak sampai macam selevel dengan engkau. Aku minta sikit je. Sebagaimana seorang fakir meminta kepada orang kaya agar dia berikan sebagian atau sedikit hartanya. Bukan nak minta semua. Adapun zidna ilma, Rabbi zidna ilma, biarlah Tuhan yang nak tambah. Tapi pokoknya kita telah membuka langkah maju ke depan, berjumpa dengan guru, minta sikit pun jadilah. Ya, ada mimma ulimta rusda. Nah, kita pergi lagi kepada tadi pengakuan ni yang mana Nabi Musa telah tahu bahwa Nabi Khidir itu diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang berikutnya rusda.
Perkataan ulimta rusda. Perkataan rusda. Rusda, rusdi. Banyak kali Ustazah sebut. Sehingga rusda, rusdi, rasyada. Itu terbanyak loh dalam surah Al-Kahfi. At, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Perkataan rasyada, rusda ini banyak dalam surah Al-Kahfi. Sehingga itulah timbul istilah guru mursyid. Guru apa? Mursyid. Daripada perkataan Nabi Musa mengatakan ulim tarusda, ilmu yang benar, maka di sini Nabi Musa bukan hanya minta ilmu teori, tapi juga bimbingan. Bimbingan. Sebab kalau tidak ada bimbingan boleh terjadi penyimpangan, Ibu-ibu. Ya kan? Contoh nak belajar kek. Bagi saya resepnya, chef tu dah bagi resep kan. Suka-suka kita aja buat. Bila jadi, kita kata, chef tak jadi macam saya punya. Kek saya tak jadi macam you punya kek lah. Lembutnya kurang. Oh, chef kata, you pakai sukatannya macam mana? You pakai tepungnya brand apa? Gitu kan? You dahulukan telur ke? You dahulukan tepung? Oh, dia kena tepung dulu ya? Oh, I telur dulu. Gitu kan? Oh, pasti berbeda. Walaupun ingredientnya sama, tapi the way how to do mesti different tuh. Mesti different. Mungkin oven yang digunakan, mungkin kepanasan api yang membakarnya, mungkin kekuatan mixer yang memukulnya. Kan dia bilang, chef kata, you pukul berapa? 3. Oh, dia tak boleh 3, dia patut 2. 5 minit 1, 10 minit 2, 10 minit 3. Kita punya pukul 3 sekaligus. Lain teksturnya. Jadi mesti ada apa? Bimbingan. Nah, di sini irsyad adalah bimbingan, Ibu-ibu. Irsyad itu biasa diterjemahkan dengan bimbingan dan petunjuk. Irsyad. Jadi bukan cuma kasih tahu teori, tapi tunjuk. Oke, macam ni ya. Cara dia macam ni. Lepas tu macam ni. Lepas tu macam ni. Jadi tanpa bimbingan, tanpa irsyad, akan terjadi ketidaksamaan. Boleh jadi bila syaitan pun ikut campur, terjadilah penyimpangan. Jadi, Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Khidir agar berinteraksilah dengan aku dengan macam mana Allah berinteraksi dengan engkau. Apa yang Allah ajar sama engkau, ajarlah sama aku. Macam tu kan? Jadi tak adalah bedanya. Jangan Tuhan ajar lain, kau ajar lain. Gitu. Kalau kita sekarang macam tu kan? Cikgu ajar lain, guru besar ajar lain, sampai kat kita jadi lain. Okey. Saya singkat-singkat ibu-ibu ya. Panjang-panjang ni para ulama tafsir mengatakan bahawa Khidir tahu Musa adalah Nabi Bani Israel sebenarnya. Pemilik kitab Taurat. Musa itu, Khidir sudah tahu dah. Dia adalah kalimullah. Lelaki yang diajak bicara langsung oleh Allah tanpa perantara. Nabi Musa itu punya istimewa, mujizat-mujizat yang gemilang mengalahkan musuh. Tapi Khidir sudah melihat Nabi Musa ini di awal-awalnya penuh dengan tawaduk. Ini betul-betul Musa nak menuntut ilmu dengan seagung-agung kelebihan yang ada padanya. Dan memang mesti macam itulah. Karena Nabi Musa ini Nabi yang hebat. Semakin banyak ilmu yang dia miliki, sepatutnya pengetahuan tentang mendapatkan tambahan ilmu itu semakin banyak. Maka dia pun betul lah punya tekad dan yang hebat tu. Dan dia mengagungkan
kepada pemilik ilmu, dan ilmu itu sudah dahsyat betul dalam perspektif Khidir terhadap Musa. Ibu-ibu, ulama menggarisbawahi dua perkara dalam hal at-tabi'uka. Pertama, di sini Nabi Musa bukan hanya minta diajar, tapi di sini eh, Nabi Musa menawarkan untuk mengikuti. Dalam hal ini, Nabi Musa ingin berkhidmat kepada Khidir, dan pada tingkatan kedua, meminta diajari ilmu. Ini penting, Ibu. Pertama apa? Nabi Musa ingin mengikuti Khidir bukan semata-mata nak belajar. Tapi pada peringkat pertama, mengikut di situ artinya berkhidmat. Dalam pada berkhidmat, Nabi Musa ingin mencedok ilmunya. Jadi pada tingkatan pertama Musa ingin berkhidmat, pada tingkatan kedua beliau meminta agar diajari ilmu. Dan tujuanku memang nak cari ilmu. Jadi Ibu, Nabi Musa adalah gambaran penuntut ilmu yang bersungguh-sungguh. Dikatakan bahwa inilah contoh bagi penuntut ilmu yang bersungguh. Ada adab kepada ulama. Beliau seorang Nabi dan Rasul. Tapi kedudukan Nabi dan Rasul itu tidak menghalanginya untuk belajar pada orang yang ilmunya lebih sedikit dari beliau. Mungkin ya melintasi padang pasir dan semua lautan dan dapat apa yang diinginkan. Ibu-ibu, sebenarnya kan Allah mampu mempertemukan Nabi Musa dengan Khidir tanpa harus mengalami keletihan. Boleh je, kan? Boleh je langsung berjumpa. Tidak perlu menempuh perjalanan. Tapi di sini Allah nak menggambarkan ilmu ialah jalan kelelahan. Ilmu adalah jalan perjuangan. Apalagi ketika sudah bertemu dengan penuh tawaduk begitu, malah gurunya mengatakan, tengok ayat yang selanjutnya 67 itu menunjukkan bahwa walaupun Ustazah kata tadi Khidir senang bila ada orang nak menuntut ilmu, seorang guru tu senang bila ada murid nak belajar, tapi tengok apa jawaban, apa respon yang diberikan oleh Nabi Khidir kepada Musa ini. Sungguh respon yang tidak diduga oleh Nabi Musa. Karena apa? Satu perkataan yang nanti ini akan jadi satu peringatan. Kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama. Jadi Nabi Khidir ini telah memberikan satu prediction. Nanti besok kamu tak senang-senang tau. Menuntut ilmu ni ada dia punya onak dan duri. Kamu akan mengalami satu kepayahan-kepayahan. Nah, oleh karena itu, seseorang yang tidak mempunyai kekuatan kesabaran, keteguhan yang baik untuk menemani seorang alim, dia akan kehilangan banyak ilmu sesuai dengan kadar ketidaksabarannya. Ya kan? Jadi respon Nabi Khidir tak cantik bila didengar oleh Nabi Musa. Tapi sebenarnya respon itu nak mengetes ya kesungguhan Nabi Musa, mengetes ketawaduannya. Sebab terbesar sabar itu adalah ilmu. Sabar itu kunci ilmu, ibu. Sabar adalah kunci ilmu. Ingat tak yang Ustazah pernah cerita di mana seseorang yang berjalan bertahun-tahun
Dia bilang, penat nak cari ilmu ini. Aku nak cari kunci je lah. Kunci-kunci. Kalau aku dapat kunci, semua aku bisa buka dengan itu. Ilmu. Semua aku bisa buka dengan kunci. So aku tak nak cari ilmu. Aku nak cari kunci ilmu. Kalau cari ilmu penat. Ilmu ini lepas ilmu ini satu, ilmu satu lagi. Lepas belajar ilmu satu lagi. Aku nak cari kunci dia je lah. Bila aku dapat kunci, semua aku boleh buka. Maka dia pun minta izin kepada isteri dan masa itu ada anak lagi. Ya, nak pergi cari kunci ilmu, pergi dari satu syekh ke syekh, satu guru ke guru, berjalan bertahun-tahun. Maka setiap guru mengajarkan kunci ilmu itu gini-gini, gini-gitu, gini-gini. Dan last kali setelah bertahun dia berjalan, satu guru yang terakhir itu dia bilang, ini kamu adalah guru yang kesekian, saya ingin nak cari kunci ilmu. Saya itu kata, okey, ini, ambil kertas ni. Saya pun ambil kertas, saya tulis. Lepas tu saya gulung. Kertas tu masuk dalam baju kau. Kau sekarang boleh pulang ke rumahmu menemui keluargamu dan ini kertas jangan buka kecuali sudah sampai di depan pintu rumahmu, baru kau buka. Sebelum kamu jumpa atau apa semua itu, kamu tak boleh, sebelum jumpa semua itu tak boleh buka. Tiba di situ, itulah kunci ilmu. Dia pun taat kepada syekh yang terakhir itu. Sampai di rumah dia datang ke keluarganya, dia tengok istrinya sedang berdua-duaan dengan seorang lelaki. Pasti dia kecewa kan? Istriku ini aku pergi menuntut ilmu bertahun ini supaya aku balik memberikan satu kunci ilmu. Aku dapati istriku ini sedang berduaan dengan seorang lelaki di dalam rumahku. Istriku ini sudah selingkuh. Istriku ini sudah mengkhianati aku. Hampir-hampir saja dia mengambil sebatang kayu untuk memukul sang lelaki yang bersama istrinya dan bersama nak memukul istrinya dan sang lelaki itu. Tapi sebelum dia buat apa-apa, dia teringat kata Syekh tadi. Buka sebelum kau buat apa-apa. Maka dia pun buka, dia mendapati 3 huruf je. So, ba, dan ro. Sabar. Maka dia kata, Allah, aku berguru pada beratus Syekh. Bertahun jalananku. Rupanya ini kunci ilmu. So, ba, ro. Sabar. Maka dia pun dengan tenang masuk ke rumah dan istrinya menyambutnya dengan gembira. Tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa malu. Abang, dia kata, abang dah balik. Kemudian, lihat anak kita sudah besar. Rupanya anak lelaki itu adalah anak lelaki yang dia pernah tinggalkan masa kecil dulu. Coba kalau dia tak ada kunci ilmu sok bakro. Apa jadi agak-agak ya? Bertahun dia meninggalkan anak dan istri. Pulang-pulang dia jadi pemanas dan marah dan dia pukul dan matilah orang yang dia datangi sebagai ahli keluarganya. Itulah kunci ilmu adalah sok bakro. That's why Khidir alaihi salam ketika mendengar berinteraksi dengan Musa alaihi salam, ketika meresponinya, langsung aja Khidir kata, Musa, innaka lan tastati'a ma'iya sabran. Musa, kamu tidak akan sanggup sabar ma'iyah bersama aku. Bukanlah Musa itu pemanas. Bukanlah Musa itu cepat naik baran. Bukan Musa itu, memang Nabi Musa pemarah dia, tidak sabar. Bukan. Tidak sabar jika bersamaku. Masa engkau bersamaku ini memang kau tak akan sabar. Tapi di tempat lain Musa sabar. Ya. Kenapa Allah pilih Nabi Musa? Karena Nabi Musa adalah Nabi yang telah banyak mengalami onak duri dengan bangsa Israel. Yang ibu tahu sendiri kan perangnya bangsa Israel. Dan harap-harap jangan lupa Musa ketika ini bukan Musa junior tapi Musa senior. Belum veteran ya. Nabi-nabi tak ada yang veteran ya. Jadi Musa di sini adalah Musa senior, bukan Musa yang baru nak jadi nabi.
Jadi sudah banyak mengalami asam garam kehidupan. Ya, jadi respon Nabi Khidir adalah apa? Lantas tatia ma'iyah. Harap dibulatkan kata ma'iyah. Nabi Musa sabar, bukan tak sabar. Sudah ditempuh dengan karena Bani Israel. Tapi ketika bersama Khidir akan mengalami keanehan-keanehan yang tak pernah diketahuinya daripada cabang ilmu yang mau dituntut itu. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Kita berhenti pada ayat 67, 68. So, kunci ilmu ialah sok ba ro. Sok ba ro. InsyaAllah satu kelas lagi kot habis ini. Oh, dua kot. Dua ni. Ya, ya. Dua kelas lagi habis. InsyaAllah. Sekian pengajian hari ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal asr innal insana lafi khusr ila alladhina amanu wa amilu salihat. Wa tawassaw bil haqq tawassaw bis sabar. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين